Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir menemani Anda untuk beberapa menit ke depan dengan membawakan berita teraktual. Bersama saya, Ani Karimah, berikut seputar info. Pemirsa, telah terjadi gempa di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Berdasarkan informasi dari Twitter @info_bmkg, gempa berpusat di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada siang hari 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami, namun gempa ini terasa hingga ke sejumlah daerah di Jabodetabek. Bahkan, menurut keterangan beberapa orang saksi, gempa terasa hingga Bandung dan sekitarnya. Gempa yang menimpa Kabupaten Cianjur ini menewaskan setidaknya 162 orang kemarin. Belasan ribu penduduk mengungsi setelah gempa tersebut meluluhlantahkan ribuan bangunan. Sementara itu, proses evakuasi korban gempa Cianjur sempat terhenti karena listrik padam. Diperkirakan masih ada banyak korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mewaspadai bencana lanjutan usai guncangan gempa. Bencana yang masuk berupa tanah longsor dan banjir bandang. Kepala BMKG, Dikorita Karnawati, mengatakan imbauan ini dikhususkan bagi masyarakat Cianjur yang bermukim di daerah lereng-lereng perbukitan dan di lembah atau bantaran sungai. Menurutnya, besar kemungkinan lereng-lereng perbukitan di daerah Cianjur menjadi rapuh usai terjadinya gempa. Setelah gempa reda, warga bergegas menyelamatkan barang dari bangunan rumah yang rusak akibat gempa. Warga berharap mendapatkan barang-barang berguna yang tertimbun reruntuhan untuk bertahan pasca gempa. Informasi selanjutnya datang dari kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta. Sambo mengajukan gugatan pada hari Kamis 29 Desember 2022. Permohonan gugatan telah terregister dengan nomor perkara 476G 2022 PT-UN Jakarta. Ketegangan dalam ruangan sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua semakin memanas. Ferdy Sambo menggugat Presiden dan Kapolri atas pemecatan dirinya. Ferdy menilai pemecatannya tidak sesuai dengan prestasinya selama menjabat sebagai Kadif Propam. Dalam hal ini, kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, membenarkan kliennya mengajukan gugatan ke PT-UN terkait keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri 26 Agustus 2022. Menurut Arman Hanis, Ferdy Sambo telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Polri dengan cakap. Ferdy Sambo juga telah bekerja secara profesional, mandiri, ulet, dan berintegritas. Kita ke informasi lainnya, meski banyak menuai pandangan negatif karena ada sejumlah pasal yang dipandang atau dinilai multitafsir, DPR RI tetap mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 tahun lalu. Dilakukan rapat pengesahan paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. DPR mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada 6 Desember 2022. Kitab pidana itu resmi menggantikan regulasi lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht buatan pemerintah Hindia Belanda yang disahkan pada 1915. Pengesahan RKUHP tersebut berjalan cepat, meski sejumlah pasal KUHP baru dinilai mengancam demokrasi. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan
Terlepas dari adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tak puas, KUHP yang disahkan merupakan landmark hukum nasional kita. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pengesahan KUHP adalah pukulan signifikan bagi kemajuan Indonesia dalam melindungi HAM dan kebebasan fundamental yang diraih dengan susah payah. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto, memaparkan proses pembentukan RKUHP yang merupakan carryover dari DPR periode sebelumnya. Menurut dia, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana. Dia mengatakan pembahasan RKUHP digelar secara terbuka dan penuh hati-hati, termasuk pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Bambang menyebut penyempurnaan RKUHP dilakukan secara holistik dengan mengakomodasi masukan dari masyarakat. Meski demikian, DPR bergeming terhadap protes publik yang menyoalkan sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pengurus. Meski demikian, DPR bergeming terhadap protes publik yang menyoalkan sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP dan berpotensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan penguasa. Masyarakat yang keberatan pun dipersilahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pasal kontroversial yang dipersoalkan oleh masyarakat diantaranya tentang pencemaran nama baik pasal 433 ayat 1 dan pasal 434 ayat 1, tentang penghinaan kepada presiden pasal 218, penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara pasal 240 ayat 1, demonstrasi tidak boleh onar pasal 256, pers dan berita yang dianggap bohong pasal 263 ayat 1, larangan penyebaran paham selain Pancasila pasal 188 ayat 1, larangan menunjukkan alat kontrasepsi pada anak, pasal 408, hukuman minimal koruptor turun, pasal 603. PT Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax dari 13.900 menjadi 12.800 per liter pada hari Selasa 3 Januari 2023 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan penurunan harga BBM RON 92 itu dilakukan lantaran harga minyak dunia yang saat perang Rusia dan Ukraina melesat ke atas 100 US dollar per barel telah merosot menjadi 79 US dollar per barel. Harga Pertamax menurun dari yang semula 13.900 menjadi 12.800 per liter. Hal ini disebabkan menurunnya harga minyak dunia. Belakangan harga minyak dunia yang sempat melesat melebihi 100 US dollar berangsur turun. Hal ini dipicu salah satunya oleh meningkatnya kekhawatiran pasar atas, potensi melemahnya permintaan seiring lesunya pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, termasuk negara Cina, importir minyak terbesar di dunia. Karena itulah, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM jenis Pertamax. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati mengatakan, penurunan harga tidak dilakukan ke Pertalite dan solar. Pasalnya, besarnya subsidi BBM yang ditanggung negara. Dengan penurunan harga tersebut, Pertamax menjadi BBM RON 92 termurah di Indonesia bersama Vivo Revo 92. Sebagai pembanding, harga produk sejenis di Shell dan BPAKR masing-masing 14.180 per liter dan 13.030 per liter. Pemirsa, arus mudik Natal dan Tahun Baru sudah terlihat memadati ruas jalan tol Cikampek. Arus mudik libur Natal dan Tahun Baru ini diperkirakan akan memadati kawasan tol Jagorawi, arah Bogor, dan Purbalenyi. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan pribadi atau angkutan umum yang mulai terlihat keluar dari ibu kota Jakarta. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Sabtu 31 Desember 2022. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT memberlakukan kontraflow dari kilometer 47 Karawang hingga kilometer 61 Dauan Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Kontraflow ini mulai diberlakukan pada Selasa 24 Desember 2022 pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Hal ini diberlakukan atas diskresi kepolisian untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya mengimbau pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan,
serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area. Ribuan kendaraan kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat menjelang libur akhir tahun pada Kamis malam. Kepadatan kendaraan terjadi di dua arah, baik dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah maupun sebaliknya. Sementara itu, pada Kamis 26 Desember 2022, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memprediksi sebanyak 52.994 kendaraan akan kembali menuju Jakarta pada arus balik Natal 2022. Kendaraan tersebut diperkirakan akan melalui gerbang tol Cikampek Utama pada tanggal 27 atau 28 Desember 2022. Jasa Marga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas selama arus balik, seperti membuka gardu tambahan hingga 23 gardu tol dari 15 gardu pada kondisi normal. Adapun perkiraan distribusi lalu lintas arus balik saat Natal Tahun Baru yakni sekitar 47,4% kendaraan dari arah timur atau tol Trans Jawa. Pemirsa, beralih ke berita penutup, Pondok Pesantren Darut Tauhid merupakan salah satu tempat religi yang ada di Bandung, Jawa Barat, yang banyak diminati wisatawan dari berbagai kota di Indonesia. Baiklah, sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya, Raffi, yang sedang melaporkan situasi saat ini di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Selamat siang, Raffi. Bagaimana pantauan Anda mengenai situasi wisata religi di Pondok Pesantren Darut Tauhid? Selamat siang Anni dan saudara. Sekarang saya sedang melaporkan kondisi terkini objek wisata religi yang ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya objek wisata ini banyak digandrungi wisatawan dalam dan luar negeri. Selain untuk menambah ilmu, kajian bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, di sini juga menyajikan toko-toko yang menjual pernak-pernik Islami, mulai dari parfum, baju muslim dan muslimah, kemudian obat-obat herbal. Selain itu juga objek wisata religi ini menyajikan jajanan-jajanan murah yang sangat menggiurkan. Baiklah saudara, sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung di objek wisata religi Pesantren Darut Tauhid bersama Mbak Kia. Bagaimana kabarnya Mbak Kia siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Mbak Kia, menurut Mbak Kia di Pesantren Darut Tauhid ini itu ramai di hari apa aja dan apakah ramai di setiap hari atau di hari-hari tertentu saja? Dari yang aku lihat, karena kebetulan aku juga ngekos dekat sini, ramainya tuh setiap hari. Tapi kalau dibandingin tuh weekdays lebih ramai gitu, karena juga banyak mahasiswa UPI kan yang banyak nyari makan daerah sini. Jadi ya gitu. Kalau weekend cenderung lebih lebih dikit lah pengunjungnya. Menurut Mbak Kia, pengunjung di sini kalau ke Pesantren Darut Tauhid itu ngelakuin aktivitas apa aja ya? Mungkin karena banyak pedagang-pedagang kecil juga jajan-jajan, terus juga ikut duduk-duduk daerah sini. Baik, terima kasih Mbak Kia sudah mengganggu. Iya, sama-sama. Demikianlah dapat saya laporkan situasi terkini dari objek wisata religi Pesantren Darut Tauhid Bandung. Saya Ahmad Rafiazal Maizan, Bandung melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di seputar info siang ini. Saya Ani Karimah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Juga menyediakan. Itu ambil di, maksudnya